Selamat malam Bapak. Nama saya Agnes Nirmalasari Betogening, NIM 17030303045. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7, berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku yang sudah saya review yang berjudul Kematian Bayi. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting berdasarkan pengertian saya mengenai buku yang sudah saya review tadi. Oke, yang pertama berbicara tentang kematian bayi. Bayi adalah anak yang berusia sangat muda, atau dikategorikan bayi adalah anak yang berusia di bawah 12 bulan. Definisi bayi tersebut sangat bervariasi tergantung beberapa tempat yang mendefinisikannya. Jadi tidak semua bayi terlahir secara normal. Ada beberapa bayi yang terlahir dengan berbagai masalah yang mengakibatkan kematian tersebut. Jadi kematian bayi atau angka kematian bayi merupakan anak yang mengalami kematian kurang dari 1 tahun atau di bawah tahun per 1000 kelahiran. Berdasarkan data UNICEF mengatakan bahwa tingkat kematian bayi di dunia mencapai lebih dari 10 juta angka kematian, atau bisa didefinisikan lagi atau bisa lebih spesifikan lagi mencapai 90% angka kematian di dunia. Terlepas dari lingkup global atau lingkup dunia, kita masuk lagi ke negara Indonesia. Berdasarkan data survei demografi yang sudah diteliti dalam buku tersebut, Indonesia mencapai 32 angka kematian per 1000 kelahiran bayi tiap tahun. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan mengapa tingkat kematian bayi tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Yang pertama, karena bayi tersebut terlahir dengan keadaan cacat. Jadi yang dimaksud dalam cacat di sini adalah bayi tersebut mengalami masalah dalam masa kandungan atau masa kehamilan selama 3 bulan dikandung oleh seorang ibu. Biasanya akan berdampak keterbatasan fisik, keterbatasan mental, atau akan berdampak lebih serius lagi berdampak pada kematian bayi tersebut. Yang kedua, mengenai kelahiran prematur atau berat lahir sangat rendah. Yang dimaksud dengan kelahiran prematur di sini adalah kelahiran bayi sebelum usia 37 selama usia kehamilan yang mencapai 37 minggu. Jadi di sini dikatakan bahwa kelahiran prematur adalah kelahiran dengan usia lahir sangat rendah atau kurang dari 2,5 kg, atau yang lebih rendah lagi bisa dispesifikkan lebih rendah lagi mencapai kurang dari 1,5 kg. Yang ketiga, mengenai komplikasi kehamilan. Jadi masalah komplikasi ini adalah masalah yang dirasakan oleh ibu yang sedang hamil dan akan berdampak langsung kepada bayi yang ia kandung, dan akan berdampak seperti yang mengakibatkan seperti yang pertama, infeksi saluran kencing, yang kedua diabetes, yang ketiga anemia yang dirasakan oleh bayi tersebut. Yang ketiga, yang keempat mengenai masalah penyebab yang keempat mengenai sindrom kematian bayi secara mendadak. Jadi kita tidak tahu apa yang menyebabkan bayi itu tiba-tiba atau secara mendadak, atau yang bayi yang sedang berbaring atau sedang tidur tiba-tiba mengalami kematian. Jadi kita tidak tahu saja, yang itulah yang dinamakan dengan sindrom kematian pada bayi tersebut. Melihat hal-hal seperti itu, pihak pemerintah tidak diam saja dalam melihat beberapa masalah sosial seperti kematian bayi tersebut. Mereka mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah tersebut, yakni yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atau kesadaran orang-orang di sekitar mengenai pentingnya kebersihan. Jadi di sini mereka
bekerja sama dengan pihak kesehatan untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya kebersihan untuk kehidupan bermasyarakat. Dan yang berikut juga mereka meningkatkan sanitasi baik di tingkat individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, menyediakan air bersih untuk menjaga kehidupan masyarakat yang lebih bersih. Tidak mungkin kita menggunakan air kotor. Oleh karena itu pihak pemerintah yang sudah bekerja sama dengan pihak kesehatan menghimbau bahwa masyarakat harus menyediakan air bersih secukupnya untuk meningkatkan kebersihan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Yang berikut, merantaskan penyakit menular. Jadi salah satu penyakit menular adalah demam berdarah, yang kita tahu bahwa demam berdarah merupakan penyakit menular. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang peduli akan kesehatan, kita menjaga beberapa langkah-langkah yang akan menjauhkan kita dari DBD tersebut. Yang berikut lagi, meningkatkan cakupan imunisasi. Dan yang terakhir, menanggulangi gizi buruk. Jadi pada bayi atau balita-balita yang mengalami gizi buruk tersebut, baik pihak kesehatan atau pihak orang tua dari bayi tersebut mengambil langkah-langkah untuk mengatasi gizi buruk tersebut. Selain itu, berbicara tentang kematian bayi tersebut, kita juga tidak terlepas dari kita berbicara mengenai angka kematian ibu. Jadi angka kematian bayi berhubungan juga dengan angka kematian ibu di Indonesia atau di lingkup global. Jadi di Indonesia, angka kematian ibu ini menjadi salah satu negara yang paling tinggi, yang berdampak, mempunyai lingkungan yang berdampak pada angka kematian ibu tersebut. Di Indonesia adalah berdasarkan data yang sudah diteliti dalam buku yang sudah saya baca mengenai Indonesia menempati urutan 106 dari beberapa negara, yakni 176 negara lainnya menempati bahwa Indonesia mempunyai lingkungan yang buruk yang akan berdampak pada kematian ibu yang mengandung bayi tersebut. Jadi tidak hanya berbicara mengenai kematian bayi, akan tetapi masalah sosial yang berhubungan dengan kematian bayi adalah berhubungan juga dengan kematian ibu tersebut. Oleh karena itu, berbicara tentang masalah sosial yang tadi, kita juga tidak terlepas membahas satu poin penting lagi mengenai kehidupan dalam kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat ini sangat berperan penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di dalam kehidupan masyarakat yang bersih. Oleh karena itu, faktor-faktor yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat yang bersih ini, yang pertama mengenai bagaimana perilaku kesehatan masyarakat tersebut, bagaimana tingkat pelayanan kesehatan pada masyarakat tersebut, dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Yang pertama, kita membahas poin dalam kehidupan kesehatan dalam masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana mutu fasilitas. Jadi mutu fasilitas yang dibahas di dalam buku ini mengenai mutu fasilitas yang biasa disediakan oleh kesehatan adalah puskesmas. Jadi puskesmas di sini dibagi dalam 2 tahap, yakni yang pertama puskesmas keliling, yang kedua puskesmas pembantu. Biasanya puskesmas ini berada pada tiap desa yang sudah dibagikan oleh pihak-pihak kesehatan. Yang kedua mengenai obat. Apakah obat di tiap puskesmas atau rumah sakit pada daerah-daerah tertentu mempunyai ketersediaan yang bagus untuk menanggulangi masalah-masalah sosial seperti masalah-masalah penyakit pada kesehatan tersebut. Yang ketiga mengenai pembiayaan. Jadi biasanya untuk mengatasi masyarakat pada tingkat menengah, kan biasanya masyarakat pada tingkat menengah mempunyai ekonomi yang tidak cukup atau dikatakan miskin. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama bersama pihak kesehatan membentuk kartu kesehatan yang biasanya dibawa oleh tiap pengunjung atau
orang-orang yang sakit yang berkunjung atau melakukan pengobatan ke rumah sakit atau puskesmas dengan kartu tersebut bahwa mereka tidak membayar secara tunai, tetapi kartu tersebut gratis yang dibebankan kepada pemerintah, sehingga mereka bisa berkonsultasi dengan baik kepada pihak kesehatan mengenai penyakit yang mereka derita. Yang berikut juga mengenai tenaga kesehatan. Apakah tenaga kesehatan dalam suatu lembaga kesehatan, biasanya puskesmas atau rumah sakit, itu cukup untuk melayani masyarakat yang mengalami penyakit tersebut? Yang terakhir mengenai manajemen kesehatan.